Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami sudah bersama dengan Ibu Widarti SPD selaku Kepala Program Keahlian Kuliner yang ada di SMKN 1 Bojonggede. Selamat siang, Ibu. Siang. Ibu mau sharing-sharing ke kita nih mengenai program keahlian kuliner yang ada di SMKN 1 Bojonggede ini. Baik, Bu, untuk pertanyaan pertama, mohon Ibu jelaskan mengenai program keahlian kuliner yang ada di SMKN 1 Bojonggede ini. Program keahlian kuliner atau namanya dulu adalah Tata Boga adalah program keahlian yang siswanya itu mampu untuk mengolah berbagai suatu hidangan masakan ya, sekaligus pengetahuan, kemudian purna jual atau yang lebih dikenalnya adalah wirausaha ya. Jadi pengolahannya adalah yang pertama bisa pengolahan makanan Indonesia, kontinental, Asia, pastry, dan bakery. Nah, hasil dari pelajaran itu bisa siswanya ya diharapkan bisa wirausaha, ya bisa wirausaha sendiri atau bisa bekerja di dunia kuliner baik di restoran maupun hotel. Jadi di jurusan ini siswa dan siswinya tuh dapat dipersiapkan untuk terjun ke dunia industri itu ya? Justru untuk jurusan kuliner ini yang sekarang mungkin lagi booming ya, kami persiapkan untuk lulusan atau peserta didiknya itu siap bekerja di industri, yaitu khususnya adalah industri kuliner ya. Industri kuliner itu kan beraneka macam ya, beraneka macam, bisa di pastry gitu, di bakery, atau juga restoran, atau bisa juga di hotel, atau bisa bekerja di kapal pesiar. Oke. Selanjutnya Bu, apa saja mata pelajaran dan keterampilan yang akan dipelajari di dalam jurusan ini? Oke, mata pelajaran yang akan diterima oleh peserta didik adalah mata pelajaran adalah program keahlian dasar dan program kejuruan. Kalau yang keahlian dasar itu mereka memperoleh mata pelajaran boga dasar, kemudian ilmu gizi, ya sanitasi higien, itu mereka dapatkan di kelas 10. Jadi sebelum masuk ke tahap berikutnya mereka harus bisa mengetahui dulu gitu basicnya dulu. Setelah basicnya baru ada di program kejuruan. Nah, program kejuruan ini biasanya ada di kelas 11. Kelas 11 ini mereka sudah lebih banyak prakteknya. Jadi 70% praktek, 30% teori. Nah, pembelajarannya adalah yang pertama adalah mata pelajaran pengolahan makanan. Pengolahan makanan ini bisa dibagi dua, yaitu pengolahan makanan Indonesia dan pengolahan makanan kontinental, dan juga kita sisipkan atau ada penambahan ya materi sedikit, yaitu mengenai pengolahan makanan oriental atau Asia. Di sini khususnya adalah negara China, kemudian Jepang, Thailand, kemudian Timur Tengah, itu kita sisipkan kompetensinya sedikit ya, karena nanti itu akan bekal juga untuk pada saat kelas 11 itu kan akan mau PKL nih ya. Jadi ya kita sisipkanlah sedikit untuk mereka itu mempelajari untuk makanan oriental gitu. Selain itu ada namanya pastry dan bakery ya. Selain pastry dan bakery, kemudian pengolahan makanan ya, pengolahan makanan tradisional Indonesia gitu, seperti kue-kue Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan beraneka macam ya. Kita sebagai pendidik ya, kita sisipkanlah sedikit mengenai kompetensi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah tata hidang. Jadi selain siswa itu bisa mengolah makanan ya, kemudian bisa juga menyajikan makanan ke tamu gitu. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kewirausahaan. Jadi untuk apa anak bisa membuat masakan yang enak ya, baik masakan Indonesia, kontinental, Asia, atau pastry atau bakery atau kue-kue Indonesia, tapi tidak bisa punah jual atau menjual gitu. Jadi sini ada mata pelajaran kewirausahaan, itu maksudnya adalah anak bisa belajar
ya berwirausaha sendiri. Kan tidak semuanya lulusan dari kuliner ini dia bekerja di dunia kuliner, ya, di industri, ya, atau di hotel. Tapi bisa saja lulusan ini dia ingin berwirausaha, makanya kita sisipkan ilmu-ilmu kewirausahaan. Oke, untuk yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada peluang magang atau kerja praktik yang akan siswa dapatkan untuk memberikan pengalaman kerja nyata, Bu, di dunia industri kuliner ini? Masalah magang atau PKL ya, nanti PKL itu pelaksanaannya adalah biasanya di kelas 11 semester genap. Itu banyak sekali ilmunya yang didapat dari kelas 10 sampai kelas 11 semester ganjil. Jadi yang ilmu-ilmu yang teori yang didapatkan di kelas 10 dan kelas semester ganjil itu adalah bekal untuk PKL atau magang gitu. Ya, jadi kebanyakan anak-anak dari atau peserta didik dari kuliner ini PKL-nya atau magangnya di hotel-hotel yang bagus. Ya, kita mah tidak menyombongkan diri ya, banyak sekali yang PKL di bintang 5. Salah satunya untuk tahun ini hampir 80% semua anak PKL di bintang 5 gitu. Ya lebih banyak kalau bintang 5 ya otomatis di Jakarta gitu. Ada juga beberapa yang di Bogor. Di Bogor itu juga kita pilihkan hotel-hotel yang bagus gitu. Karena maksudnya adalah setelah anak PKL itu mereka kan bukan hanya sekedar PKL selama 6 bulan, tapi ilmunya harus lebih gitu. Apa yang didapat dari sekolah itu ya lebihnya itu dapat dari industri gitu. Makanya kita tempatkan anak-anak khususnya kuliner itu di bintang 4 dan 5 gitu. Oke. Gitu. Ibu terima kasih banyak atas penjelasannya ya, Bu. Ya, Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Oke. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Semoga info yang kami berikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Anida pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.